Tuhan memberkati. Saya akan ajak kita membuka Alkitab kita Matius pasal 16 ayat 18. Jemaat yang dibangun oleh Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18 kita membaca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan berikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Saya mengulangi sendiri, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku, Yesus, akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Jadi karena hari ini adalah ulang tahun gereja kita yang ke-26, saya memilih ayat ini untuk kita renungkan bersama-sama. Kemudian kita baca Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Ini pun kita membaca secara bersama-sama ya. Wahyu 3 ayat 7, 1, 2, 3 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi kedua ayat ini mengingatkan kita bahwa gereja berdiri adalah karena karya Tuhan, adalah karena keputusan Tuhan. Beritahukan, tuliskan kepada jemaat di Philadelphia bahwa aku tahu segala pekerjaanmu. Dikatakan, inilah firman yang dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya, jadi beberapa hari yang lalu ada seorang bersungut-sungut kepada saya karena dia tidak gol masuk PNS. Bersungut-sungut kepada saya. Jadi kuingatkan firman ini, bukan kami yang salah, bukan kami yang salah, tetapi yang terjadi adalah karena Tuhan belum membuka. Betul kan? Sekalipun kami salah, bahkan kami menghalang-halangi orang masuk PNS, tetap dia terbuka kalau Tuhan yang membuka. Tapi sekalipun orangnya pintar luar biasa, dan kami pun mendukung 100% lebih, kalau Tuhan belum membuka, dia akan gagal juga. Jadi setiap orang harus percaya kebenaran ini, amin saudaraku. Kegagalan kita, kesuksesan kita, Tuhan penentunya. Iya. Oleh karena itu, kita mau dapat apa, menghadap ke Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketuklah maka kamu akan mencari kan? Ketuklah maka pintu akan dibuka. Dan carilah maka kamu akan dapat. Jadi saudaraku, kalau Tuhan bukakan pintu pada kita, kita bersyukur. Kalau Tuhan belum buka pintu, kita sabar. Yang penting jangan tinggalkan pintu itu. Sebab kita tinggalkan pintu itu, waktu kita sudah pergi, dia buka. Mana orang itu? Oh, gak sabar, dia sempat pergi dia. Jadi makanya kita sabar terus. Haleluya. Saudara-saudara, kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan yang tutup, tidak ada yang bisa membuka. Jangan terlalu capek. Yang penting kita tanya Tuhan. Itulah soal berdirinya gereja. Itu makanya saudaraku, Alkitab berkata, aku berkata kepadamu bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Jadi kita adalah jemaat yang sudah didirikan Tuhan. Amin.
alam maut tidak menguasai kita. Kenapa? Karena kita semua adalah orang-orang yang telah bersih, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena yang dikuasai oleh alam maut itu adalah yang sejenis dengan dia. Tidak akan datang bornga. Apa bornga itu bahasa Indonesia? Lalat. Tidak akan datang lalat kepada seseorang yang harum. Tidak akan. Lalat itu datang kepada sebuah benda yang aromanya sudah serupa dengan dia. Makanya iblis itu, si Adam itu, Tuhan Allah berkata kepada iblis, mulai hari ini engkau terkutuk, engkau akan menjalar dengan perutmu dan debu tanahlah menjadi makananmu. Si ular yang dikutuk oleh Tuhan Allah di Taman Eden dikatakan debu tanahlah menjadi makananmu, tetapi tidak pernah si ular makan debu. Ular makanannya adalah kodok, paling-paling ayam, kalau ularnya besar kambing. Tetapi apa maksudnya debu tanah? Si ular yang di Taman Eden itu bukan ular yang seperti kita lihat di lingkungan kita, tapi ular itu adalah simbolis. Amin. Makanannya apa? Yang sudah bau tanah, itulah makanannya. Kalau masih bau sorga, nggak bisa dia makan. Jadi iblis itu datang begini, bau sorga, nggak bisa makan kita dengan bau sorga. Jadi bukan ini makanan kita. Diciumlah kepala kita satu persatu. Iblis itu. Siapa yang bau tanah? Itulah makanannya. Jadi iblis itu makanannya adalah debu tanah. Jadi kalau setiap orang dicium ada aroma-aroma duniawi, dimakanlah saudara. Amin. Jangan sampai dia mainkan itu. Tapi kalau masih bau sorga kita, bau Yesus, porsehan, aman kita ini. Karena iblis bilang kepada Yesus, Yesus sampaikan kepada Petrus juga, Petrus, iblis sudah mendesak aku untuk menapi kamu. Karena itu kalau kau sudah kuat, nanti berdoa kau untuk mereka ini. Karena iblis itu mendesak Yesus, tampilah, supaya ketahuan mana bagian kami, mana bagian kalian. Pisahkanlah. Kalau menapi itu kan artinya, ya menir-menirnya dipisahkan, padi-padinya dipisahkan, batu-batunya dipisahkan, tapi yang bagus-bagusnya dipisahkan. Yang dibuang itu mana? Yang menir-menir ini sama ayam ini. Makanya iblis mendesak, tampilah. Jadi akan kutampil. Oleh karena itu kalau kau sudah kuat, nanti kuatkan saudara-saudaramu, kata Yesus. Jadi saudaraku, alam maut tidak menguasai gereja. Gak ada amin. Masa aku belum lapar kita ini. Aku mendirikan jemaatku di atas batu karang ini, dan alam maut tidak menguasainya. Jadi supaya alam maut tidak menguasai gereja kita, menguasai keluarga kita, bikin aroma sorga. Amin. Jangan izinkan aroma duniawi ada di kepala kita, ada di hati kita, aroma sorga, sehingga iblis datang, nggak mau dia singgah di sini, nggak ada makanan kita di sini katanya. Seperti tukang bakso, tukang apa semua lewat. Karena nggak pernah bersejarah kita diundang, bakso nggak pernah diundang hadir. Setiap penjual apapun lewat sini nggak pernah kami panggil hadir, sehingga setiap mereka udah pengalaman ini tidak bakal membeli. Sehingga siapapun lewat aja gitu. Tapi kalau selalu langganan kita tiap hari, pasti datang dia walaupun pintu dikunci. Bu, udah datang aku, udah datang. Karena sudah pengalaman dia. Jadi yang selalu lewat itu karena tidak pernah dibeli, makanya nggak datang, nggak pernah lewat, nggak pernah singgah. Sudah paham saudara? Betul? Kita lewatkan itu kalau begitu. Sudah paham? Jadi Tuhan yang memberikan jemaat. Yang kedua,
Kemudian saudaraku, gereja adalah bahtera keselamatan. Apa saya bilang? Gereja adalah bahtera keselamatan. Makanya kalau pendeta bilang di pernikahan, dia bilang begini, kiranya bahtera keluargamu aman dari goncangan angin. Tuhan memberi kekuatan padamu, kau berlayar bersama dengan Yesus. Karena keluarga adalah bahtera. Amin. Bahtera keluarga. Yang lebih besar adalah gereja. Itu bahtera keselamatan. Di luar bahtera tidak ada keselamatan. Amin, saudaraku. Di luar bahtera tidak ada keselamatan. Saya sudah pernah khotbah itu. Jangan sampai saudara lupa. Bahtera itu menciptakan banyak air mata. Karena siapa cepat dia dapat, kuota terbatas. Bayangkan yang tidak haram hanya satu pasang bisa masuk di bahtera itu. Jadi waktu diumumkan bahtera akan segera ditutup, diharapkan kepada semua hewan yang haram hanya satu pasang, yang tidak haram bisa 7 pasang. Tapi yang tidak haram juga sama menderitanya, masuk ke dalam nanti menjadi makanan. Karena harimau kan harus makan sepanjang tahun, 1 tahun bahtera itu, 1 tahun bahtera itu. Apa makanan harimau? Kalau makan dia kan mati. Jadi kerbau harus rela dimakan di apa itu. Tapi jangan sampai punah. 6 pasang boleh. Singa harus makan, ya kan? Jadi masuk ke bahtera masih ada pertarungan, siapa yang dimakan, siapa yang lolos. Lalu masuk ke bahtera itu datanglah berbondong-bondong monyet misalnya. Mungkin anaknya masing-masing. Si Nuh di dalam, di pintu gerbang. Hanya 2 ya, jantan dan betina. Sudah masuk 1 jantan, kau bawa bini? Enggak. Sudah. Masuk jantan, enggak ada lagi. Kau sudah tidak bisa masuk lagi. Betina pun bisa masuk. Masuk. Anaknya yang digendong, bagaimana? Dilepas, enggak bisa masuk. Karena peraturan Tuhan hanya 2 ekor, jantan dan kalau menggendong anak, jadi yang tinggal menangis, yang masuk belum menangis. Paham saudaraku? Jadi menangis di dalam bahtera, menangis di dalam bahtera. Begitu juga hewan-hewan yang lain, terbatas. Tapi siapa cepat, makanya jangan terlambat seperti gadis yang 5 bodoh itu. Jangan datang tepat waktu. Kalau kebaktian biasa, tidak apa-apa, terlambat 5 menit boleh, tidak dimarahin. Tapi ke surga jangan terlambat bertobat. Amin saudaraku. Jadi gereja adalah bahtera keselamatan. Oleh karena itu kalau kita datang secara serius, setiap saat kita setia, kita selamat. Makanya saudaraku, Mazmur berkata dalam Mazmur 84 ayat 11, coba kita baca ini. Mazmur 84 ayat 11. Karena gereja tidak dikuasai alam maut, tapi berkat ada di sana. Mazmur 84 ayat 11. Sebab Tuhan adalah Allah. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Apa artinya matahari? Menyinari kegelapan. Kemudian matahari membuat berbuah tanaman-tanaman. Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Perisai itu artinya melindungi kita dari serangan. Kalau seperti zaman dulu perang, ada perisai, tangkislah senjata datang. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Kasih dan kemuliaan Allah beri. Ia tidak menahan kebaikannya dari orang-orang yang hidup tidak bercela. 12. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Makanya orang yang setia dan percaya pada Tuhan itu bahagia selama-lamanya, happy ending. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu
kemah-kemah orang fasik. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari, kata pemazmur, karena bahtera keselamatan itu yaitu gereja, ada tempat kita mendapat selamat, mendapat kita bahagia, mendapatkan kita sukacita dan segala berkat-berkat lain. Makanya pemazmur berkata, lebih baik satu hari daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi itu yang pertama, saudaraku, bahwa jemaat itu Tuhan Yesus yang membangun. Jadi kita sudah dengar kesaksian saya tadi, memang benar. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Saudara pun, karena tuntunan Tuhan datang ke tempat ini, kita tidak saling mengenal tadinya, tapi Allah yang persatukan kita. Amin, Bu, saudaraku. Jadi Tuhan yang membuka. Yang kedua, saudaraku, jemaat yang didirikan Tuhan itu harus bekerja, harus berkarya. Apa saya bilang? Seperti lagu kita itu, harus ku bekerja pada Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi dari cintanya. Bila nanti waktu tiba dapat yakinlah aku, bila namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Jadi harus bekerja, saudaraku. Dalam Kisah Rasul 12 ayat 5, ketika ada seorang bermasalah dari jemaat itu, mereka berdoa. Kisah Rasul 12 ayat 5. Demikian Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kalau ada bermasalah di antara kita, kalau ada kesusahan, kesulitan di antara kita, kita harus tekun mendoakan. Amin. Harus bekerja, jangan berdiam diri. Kemudian 1 Korintus 12 ayat 28. 1 Korintus 12 ayat 28. 1 Korintus 12 ayat 28. Ya ini. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama-tama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Jadi harus saling mengajar. Selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Semua dari jemaat itu harus masing-masing mengambil bagiannya. Tidak boleh ada yang berdiam diri. Minta pada Tuhan, apa karuniaku, apa tugasku. Ada yang memimpin, ada yang mengajar. Kemudian kita baca Roma 12 ayat 6 sampai 8. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jadi tidak semua punya karunia melayani. Ya, jangan karena kita sudah mencuci piring, ialah kita capek-capeklah terus, tapi yang lain tidak peduli. Ya, kerjakanlah itu, karena itu karuniamu. Karena ada nanti karunia berdiplomasi, dia utusan, jadi tidak semua sama. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. 8. Jika karunia untuk menasehati, jadi sudah stop dulu. Tidak semua punya karunia menasehati. Jangan saudara berpikir, oh ini nampaknya ini bagus ini aja karuniaku. Lalu saudara pergi ke rumah Pak Ritona. Pak, mengenai kesehatan Pak, mau kasih arahan sama Bapak supaya Bapak jangan naik tensi terus.
Udah, gak usah dokter aja yang menasihati itu soal itu. Iya kan? Jika karunia untuk apa lagi? Siapa yang membagi-bagi sesuatu? Siapa yang membagi-bagi sesuatu? Ada karunia punya karunia begitu. Jadi nanti tanya kepada saya, berapa semua kaum ini Pak? Bilang ya, itu. Itu semua. Maksud saya mau jadikan jas mereka semua. Berapa petugas pelayan? Maksudku Pak, mau ku kasih sembako sama mereka secara tersembunyi. Tanyain rekening mereka masing-masing. Ada yang punya karunia itu, tanyakan ke saya. Ya, pemain tamborin kita berapa? Oh, berapa tante pemain tamborin kita? Datanglah ibu, dihitunglah. Pemain tamborin ada 12 orang. Biar saya membeli pita-pitanya yang bercahaya-cahaya. Misalnya, ada karunia-karunia itu membagi-bagi. Jadi kalau ada karunia untuk membagi-bagikan segala sesuatu, tanya sepatu ibu gembala mau berapa. Jangan langsung beli, tapi ditahui nomornya. Iya kan? Hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas, bukan karena apa-apa. Siapa yang memberi pemimpin? Siapa yang memberi pimpinan? Hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan? Hendaklah melakukannya dengan sukacita. Siapa yang melakukan pimpinan? Rajin. Harus rajin. Jangan kadang-kadang. Tetapi harus rajin. Kaum ibu harus rajin, amin, ibu-ibu. Jangan kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak datang. Rajin. Ya ibu-ibu. Ibu-ibu ini bilang amin. Berdosa itu. Apa lagi? Kemudian, jadi itulah gereja harus bekerja. Jemaat yang dibangun Tuhan itu harus bekerja. Karena dalam Lukas 14 ayat 23, kita baca Lukas 14 ayat 23. Lukas 14 ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ, masuklah karena rumahku harus penuh. Rumah Tuhan harus penuh. Jangan ada yang kosong. Itu untuk bangku di sekeliling kita supaya kita doakan itu nanti. Karena rumahku harus penuh. Dan kalau bangku kurang, yang disalahkan sama kita juga. Kenapa kami bangku semua? Makanya siapa yang mau membeli kursi silakan. Seperti tadi, siapa yang mau membeli kursi, hendaklah ia melakukannya dengan bukan tulus. Waktu kita ini di belakang ini Pak, aku beli 10. Berapa itu harganya 10? Tinggal ku tanya Google. Gitu kan? Jadi supaya rumah Tuhan harus penuh, kita harus bekerja semua. Itu bukan pekerjaan satu orang. Haleluya. Itu pekerjaanku, bilang 1, 2, 3 ya. Itu pekerjaanku 1, 2, 3 ya. Itu pekerjaanku. Harus kita penuhkan rumah Tuhan. Nah itu gak diperintah lagi. Jadi jemaat harus bekerja, harus berkarya seperti lagu itu. Bila nanti waktu tiba baru yakinlah aku, bila namaku dipanggilku ada. Jadi kalaupun itu nggak masalah kita, bukan masalah kita, asal kita sudah bawa, amin. Ada kita bawa nggak bertahan, itu bukan masalah kita lagi. Tapi kalau kita tidak bawa, itu masalah kita. Karena rumahku harus paksa orang-orang dengan segala cara, kita paksa orang-orang datang karena rumah kita, rumah Tuhan harus. Jadi kita harus bekerja. Ada yang melakukan ini, ada yang melakukan itu, ada yang melakukan ini, semua kita harus bekerja. Jangan ada yang berpangku tangan. Nyanyi saja kita nggak boleh berpangku tangan. Nyanyi saja harus bertepuk tangan dan angkat tangan. Apalagi bekerja. Jadi harus bergerak. Yang terakhir saudaraku, gereja harus kudus. Apa saya bilang? Jadi jemaat yang dibangun oleh Tuhan Yesus itu, dia yang membangun. Kalau dia tidak membangun, tidak ada gunanya kita. Dia yang membuka, dia yang menetapkan. Yang kedua, jemaat yang dibangunnya itu harus bekerja, harus berkarya untuk memenuhi segala kerinduan Tuhan. Yang ketiga dan terakhir,
gereja yang dibangunnya itu harus kudus. Kita baca Efesus 5 ayat 27. 1, 2, 3 ya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruk atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Tuhan menempatkan kita di hadapan dirinya supaya kudus, cemerlang, tidak bercacat, tanpa cela. Hindarkan ada cela, baik cela dari Tuhan Allah maupun cela dari tetangga, baik dari pemerintah. Jangan pula datang nanti petugas PLN di rumah kita, kalian di mana gereja? Gereja Betel. Wah, gereja Betel kalian, tapi kalian perbaiki, kalian kotak-katik meteran. Apanya iman kalian ini? Jangan yang satu bercerita, tetangga aku di sana, ya memang ayam kita selalu datang di teras rumahnya, dilempari. Jadi makanya udah 2 itu mau kujual itu, udah tekak kakinya 1. Udah terkenal, kita si lempar nano. Hanya gara-gara gak sabar kita. Biarkan aja lah ayamnya itu lalu-lalang di depan rumah kita. Moga-moga nanti kan waktu dia potong, udah capek kalian membersihkan, selalu kalian bersihkan kotoran ayam di depan rumah. Jadi kami sudah potong Pak, ini sebagian sama kali kitanya, mudah-mudahan. Tapi kalau sudah ada celah gak dibagi lagi sama kita. Udah kita lempar ya, mana dibagi lagi. Jadi jangan ada celah. Kalau ada pertemuan, hadir. Ketua ST mengumumkan kita kunjungi. Jangan orang menandai kita. Ay malas doon na keluarga ida kero itu di dia. Tu pesta beda kedo, ke Malanga pia kedo. Boloroi mana? Kalau datang dia hanya setahun aja sebentar udah pergi. Gak pernah terlihat itu di mana-mana. Hindarkanlah celah seperti itu. Amin. Iurannya itu nggak pernah beres. Nanti udah 4 tahun dia menunggak, buktikan apa katanya. Jangan ada celah kita. Haleluya. Jangan ada celah. Karena Tuhan Yesus mau menempatkan jemaatnya di hadapan dirinya dan di hadapan dunia tanpa celah atau keruk atau serupa itu. Jadi jangan sengaja berbuat kesalahan. Haleluya. Jangan sengaja. Kalau berutang pun kita udah terlambat kita bayar utang kita, minta maaf, aduh dah sorry banget dah, sebetulnya seminggunya aku janjikan utang ini, tapi saya tiba-tiba mati bapak tua nih dan di kampung, jadi kami besoknya langsung ke kampung, jadi mohon maaf ya Ida. Oh ya gak apa-apanya. Jadi supaya kita jangan ada celah, karena kita berjanji besok Ida ya, padahal besok gak sempat. Ya supaya jangan ada celah. Jadi Tuhan mau menempatkan kita cemerlang, tanpa kerut atau serupa itu. Jangan ada dusta, berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lakukan apa yang terbaik, apa yang dituntut orang daripada kita, lakukan itu. Lakukan kebenaran firman, berdoa secara teratur, beribadah secara teratur, baca Alkitab secara teratur. Amin. Itu dia, supaya kita ditempatkan Tuhan bukan hanya kudus, tetapi jangan ada celah juga. Kudus dan tidak ada celah, cemerlang lagi saudara-saudaraku. Ayat terakhir Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Haleluya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Apa yang dikejar saudaraku? Kalau uang tidak dibilang dikejar ya, karena uang kata Tuhan akan ditambahkan. Bukan dikejar. Kalau uang itu bukan dikejar, tapi tapi kekudusan itu yang dikejar. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Kalau kita masuk surga itu artinya melihat Tuhan. Amin saudaraku. Di surga yang kita lihat Tuhan. Tidak akan ketemu lagi penjahat di situ. Tapi tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Itu makanya gereja Tuhan yang dirikan. Gereja harus berkarya. Yang ketiga, gereja harus kudus dan tidak bercela. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Karena itu kejarlah kekudusan. Gak dapat kejar terus. Gak dapat kejar terus. Amin saudaraku.
Kita harus berlelah-lelah mengejarnya. Nggak dapat, tetap kejar. Nggak dapat, seperti mengejar kereta api, kejar terus. Kejar kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Itulah khotbah renungan yang harus kita renungkan di ulang tahun kita yang ke-26 ini. Kiranya Tuhan berkati.